Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan antara nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Sholat yang sangat kita bacakan Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, sidang sholat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara rahmat Allah kepada para hamba-Nya, Allah menjadikan adanya musim-musim ketaatan, yang mana pada musim ketaatan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Pada musim ketaatan tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa. Dan di antara musim ketaatan tersebut yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana alhamdulillah kita berada pada hari-hari tersebut. Cukuplah yang menunjukkan keutamaan hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin nashr, demi waktu fajar dan demi waktu yang 10 di malam hari. Para ulama menyebutkan bahwasanya 10 hari di sini maksudnya 10 malam di sini adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya yang boleh bersumpah dengan apapun hanyalah Allah. Adapun kita manusia, maka wajib ketika bersumpah hanya demi Allah, atas nama Allah atau sifat-sifatnya ataupun perbuatannya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Begitupun di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, Allah SWT melipat gandakan amal ketaatan, bahkan lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Yang artinya tidak ada hari yang mana beramal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jihad fisabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah bisa mengalahkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini?" Wala jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amal ketaatan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang dia berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia mati syahid, tidak kembali keluarganya, dia mati syahid dalam peperangan, itu baru mengalahkan amal ketaatan yang kita lakukan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karenanya hendaknya kita bersungguh-sungguh
meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita, amal soleh kita pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antara amalan tersebut yang bisa kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka itu menyebut-nyebut Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklumat diketahui. Artinya para ulama tafsir menjelaskan hari maklumat di situ 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah muslimin rahimakumullah, begitu punya zikir yang hendaknya kita ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian di antara zikir juga kita bisa memperbanyak baca Quran, kemudian memperbanyak baca buku-buku Islami, kemudian memperbanyak mendengarkan kajian dan hal-hal lainnya yang mana kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Di antara ketaatan yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang mana keutamaan yang sangat besar, yaitu berpuasa. Dan lebih ditekankan lagi ketika puasanya di tanggal 9, bahkan berpuasa di tanggal 9 atau berpuasa di Yaum Arafah, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Yaum Shaumi Arafah yukaffiru sanata madiyah wal baqiyah. Berpuasa pada 9 hari atau di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yaitu hari Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu selama setahun dan setahun yang akan datang. Akan tetapi dosa yang bisa dihapuskan dengan amal ketaatan, para ulama menjelaskan hanyalah dosa kecil. Adapun dosa besar wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Di antara amal ketaatan yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu berkurban. Berkurban. Kita mengorbankan apa yang kita punya dari binatang ternak, baik kambing maupun sapi maupun unta. Bahkan ini menunjukkan ketakwaan kita ketika kita mengeluarkan apa yang kita cintai. Kita cinta harta, kemudian kita keluarkan karena Allah, itu menunjukkan ketakwaan yang ada pada diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ketika kalian berkurban, yang sampai kepada Allah bukan daging-daging hewan sembelihan kalian, bukan darah-darah hewan sembelihan kalian yang sampai kepada Allah, tidak, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang kalian lakukan. Karena ketika seorang melakukan apa yang Allah perintahkan, di antaranya berkurban, itu merupakan takwa. Karena takwa di antara pengertiannya menjalankan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hendaknya ketika kita menjumpai musim-musim ketaatan seperti ini, maka hendaknya kita termasuk orang yang memanfaatkannya sebisa mungkin. Karena ada orang-orang yang ketika berjumpa dengan musim-musim ketaatan, justru dia menyia-nyiakannya. Berbeda ketika mungkin dikatakan kepada dia, ini ada hadiah, ini ada musim liburan, ini ada musim di mana kamu bisa senang-senang, bisa jalan-jalan. Pasti orang tersebut memanfaatkan momen tersebut dengan jalan-jalan, dengan rekreasi dan lain sebagainya. Akan tapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akhirat, dia justru leha-leha. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Karena ketika orang menjumpai musim ketaatan, kemudian dia tidak beramal, kerugiannya untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian masya Allah muslimin rahimakumullah. Hendaknya ketika hari-hari ketaatan seperti ini, boleh kita misalkan memanfaatkan dengan cara hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita melakukan yang haram-haram. Karena ketahuilah bahwasanya melakukan haram pada bulan-bulan ketaatan, pada hari-hari ketaatan itu lebih besar dosanya daripada melakukan dosa pada hari-hari selainnya. Sebagaimana misalkan seorang
melakukan dosa di tanah haram, di Madinah, di Mekah itu dosanya lebih besar daripada melakukan dosa di tempat lain. Begitupun seseorang ketika melakukan dosa pada hari haram seperti ini, hari-hari yang dimuliakan, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardh, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Yang mana bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Di antara bulan 12 tersebut ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Dan di antaranya bulan Dzulhijjah ini. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Para ulama menyebutkan di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa menzalimi diri sendiri yaitu dengan cara bermaksiat di bulan-bulan haram. Dan bermaksiat di bulan-bulan haram sebagaimana Ibnu Abbas itu dilipat gandakan dosanya, sebagaimana berbuat ketaatan di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari baik ini dengan ketaatan kepada-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad salat, qad salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.